mau kemana? Jangan buru-buru. Apalagi udah mau lebaran gini. Jangan buru-buru beli parselnya. Pilih dengan bijak biar yang niat baik kita ini memberikan yang terbaik, membahagiakan yang akan kita kirimi ini benar-benar membahagiakan, bukan jadi malah jadi musibah, ya kan? Nah, bersama saya sudah ada Bapak Yudo Laksono. Kayaknya lebih cocok saya panggil Mas Yudo karena masih sangat muda. Kalau di sana ada Mas Menteri, di sini ada Mas dosen ya. Ada Mas Yudo. Kita mau ngobrolin, mau mengkonfirmasi mengenai parcel ini. Mau lebaran kan, parcel itu begitu banyaknya, pilihannya juga begitu banyak. Karena berlomba-lomba agar parcel ini dipilih, biasanya tampilannya pun harus menarik. Warnanya lah, kemudian kemasannya. Cuma sebenarnya bagaimana sih kita harus memilih parcel itu agar pilihan kita tuh pilihan yang baik dan juga sehat? Ya baik, memang mendekati lebaran ini marak sekali ya parcel ya. Betul. Ada berbagai macam jenis parcel, kemudian dikemasnya sangat menarik. Nah, kita sebagai ada yang online, ada yang langsung bisa dilihat. Iya, benar. Kemudian ada yang murah, diskonnya wah besar-besaran seperti itu. Nah, kita sebagai konsumen memang harus jeli ini mencermati parcel-parcel supaya inginnya untung tapi malah buntung itu kan jangan sampai begitu. Nah, kita harus cek pertama itu biasanya tanggal kadaluarsa. Itu kalau parcel biasanya tumpuk-tumpuk itu berarti nginceng bener ya? Iya bener, memang kita harus jeli. Wah ini jangan-jangan memang disembunyikan tanggal kadaluarsanya. Karena memang terkadang ya ada beberapa oknum begitu ya. Tidak semua, tapi memang ada beberapa oknum yang ya mungkin sedikit-sedikit nakal. Tidak semua komponen parcelnya mungkin melebihi tanggal kadaluarsa. Dari 5 atau 6 mungkin ada ya 1 atau 2. Ada yang mepet banget gitu ada yang ya? Mepet. Atau mungkin sebenarnya belum melewati tanggal kadaluarsanya, tapi ya tadi mepet mungkin besoknya atau minggu depan seperti itu. Jadi kita memang harus jeli melihat tanggal kadaluarsa tersebut. Dan bagaimanapun juga sebenarnya itu hak konsumen ya. Iya. Kalau kita bisa memilih untuk misalnya melihat kapan expirednya tanggal kadaluarsanya itu, bisa kita yang pilih sendiri minta disusunin bisa gitu ya. Kemudian kalau misalnya online ya kita tanyakan, itu menjadi hak kita juga kan, karena kita harus menjadi konsumen yang cerdas juga. Kalau yang sudah disusun ya pastikan untuk menanyakan kembali begitu ya. Iya benar, itu informasi yang menjadi hak bagi konsumen untuk diketahui begitu. Nah, tapi saya tuh pernah baca produk gitu ya, ada yang expired, ada juga yang best before. Sebenarnya beda nggak sih expired dan best before ini? Ya, jadi memang ada dua istilah begitu ya yang sering kita jumpai. Ada expired date atau tanggal kadaluarsa, ada juga best before, baik digunakan sebelum. Nah, ini memang sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau tanggal kadaluarsa itu nanti hubungannya dengan keamanan dari produk tersebut. Jadi kalau melewati tanggal kadaluarsanya, produk tersebut biasanya sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Mungkin sudah mengandung kuman-kuman, bakteri-bakteri yang jahat yang kemudian bisa menyebabkan penyakit. Jadi tidak aman untuk dikonsumsi. Itu yang expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, tetapi kalau best before, baik digunakan sebelum, ini biasanya hubungannya dengan kualitas atau standar-standar nilai-nilai dari produk tersebut. Contohnya semisal rasanya, teksturnya, itu sudah berubah atau berbeda dari standar yang dimiliki oleh perusahaan. Semisal kerupuk sudah mulai melempem, atau mungkin kue-kuean sudah mulai rasanya berbeda, atau mungkin susu bubuk sudah mulai menggumpal. Nah, seperti itu. Kalau semisal ada yang menggunakan expired date, ada juga yang menggunakan best before. Nah, ini tergantung pada jenis produknya. Contoh kerupuk, apakah kita kemudian menunggu kerupuk itu sampai basi baru kita konsumsi atau menunggu kerupuk sampai melempem? Kan biasanya kita tidak mengkonsumsi kalau kerupuknya sudah melempem, walaupun sebenarnya belum beracun. Nah, makanya mungkin ada yang menggunakan best before untuk produk-produk seperti itu. Oh, jadi best before itu hubungannya dengan kualitas tadi ya. Misalnya kalau roti ya ini tetap bisa dikonsumsi setelah tanggal best before, tapi rasanya mungkin sudah tidak selembut ketika sebelum best before gitu ya. Bahasa ini teknis ya, bahasa teknis roti ini mbadel ya. Seret nantinya. Nah, jadinya itu yang dimaksud dengan best before. Iya. Nah,
Kalau yang expired date, sekarang kita fokus ke yang expired atau kadaluarsa. Kalau misalnya kadaluarsanya taruhlah kita biar gampang menganalogikan 1 April gitu ya. Itu benar-benar harus dikonsumsi di terakhir di 1 April atau sebaiknya sebelumnya atau 2 April nggak apa-apa lah beda sehari paling ya masih baik gitu. Iya, baik. Kalau memang kembali lagi pada kenyamanan masing-masing ya. Kalau memang lebih nyaman untuk menjamin benar-benar aman, memang sebaiknya sebelum, mungkin 1 bulan sebelumnya. Tapi kalaupun memang 1 bulan sebelumnya, iya, kalau untuk keamanannya sebenarnya. Iya, kalau memang untuk menjamin saja. Tetapi kalau dikonsumsi pada saat itu juga, pada saat misalnya tanggal 1 April tadi. Iya, 1 April itu sebenarnya juga tidak masalah. Karena kan belum melewati tanggal kadaluarsanya. Nah, kemudian juga beberapa industri, beberapa produsen sendiri menentukan tanggal kadaluarsa itu juga sudah dimajukan. Jadi mungkin semisal seharusnya 1 Mei, dimajukan 1 April. Tetapi kalau kita mengkonsumsi lebih dari 1 April, lalu amit-amit nih ya, amit-amit terjadi apa-apa, nah itu kita tidak bisa mengajukan keluhan ke produsennya. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya ya sebelum tanggal kadaluarsa itu. Ya, karena sudah ada tanggalnya sebaiknya kayak gitu ya. Kalau mau tadi menjamin keamanannya juga, ya setidaknya di tanggal itu nggak usah pakai dilebih-lebihin lagi gitu ya. Kalau misalnya pernah ada studinya nggak sih yang mengkonsumsi setelah expired atau di tanggal-tanggal setelah tulisan kadaluarsa itu biasanya keluhannya apa aja ya? Oke, biasanya itu kalau setelah tanggal kadaluarsa itu ciri-ciri fisiknya biasanya sudah berubah. Misal tadi kalau bubuk-bubuk itu menggumpal, kemudian mungkin ada juga kalau roti-roti rentan dengan tumbuh jamur, ada juga yang warnanya. Wah, rotinya bonus jamur bukan bonus. Itu sudah kadaluarsa ya. Iya, dikira tambahan protein malah bukan racun itu. Iya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, dikira warna-warni ternyata jamur. Iya, jadi memang paling mudah terlihat itu adalah kenampakan fisiknya. Seperti itu. Ngelihat fisik ya ternyata Anda. Tapi ini untuk produk yang kadaluarsa tadi. Kalau bubuk itu tadi biasanya menggumpal. Kalau sudah menggumpal sebaiknya tidak dikonsumsi atau bagaimana? Ya, sebaiknya kita hindari, tidak kita konsumsi. Tapi memang balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Kan ada juga ya, nggak masalah lah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang berani begitu ya. Tetapi balik lagi, produsen sudah memberikan tanggal kadaluarsa. Jadi pada tingkat tersebut kami memang masih bertanggung jawab. Tetapi kalau sudah melebihi tersebut ya resiko ditanggung oleh konsumen. Kadang-kadang juga memang konsumen suka nakal-nakal juga ya. Sudah lebih tetap, ayo udahlah nggak apa-apa. Eman begitu, iya. Kayaknya masih nggak apa-apa. Tapi itu berarti ada hubungannya nggak ketika produk itu bubuk ya misalnya itu menggumpal, tapi kita lihat expired date-nya masih aman tuh gitu. Apakah ada hubungannya dengan cara penyimpanan, kemudian juga cuaca, iklim cuaca tempat penyimpanan gitu berhubungan nggak itu ya? Iya, itu berhubungan sekali karena biasanya di kemasan itu juga ada tulisan atau petunjuk penyimpanan. Nah, itu kita harus menaati. Karena kalau semisal tidak sesuai tadi, seharusnya sampai 1 April masih baik, bisa saja kemudian 1 Februari sudah menggumpal atau mungkin sudah menunjukkan penurunan kualitas seperti itu karena tidak disimpan sesuai dengan kondisi yang seharusnya, semisal tertutup atau mungkin dalam tidak kondisi boleh terkena dingin. Sinar matahari langsung itu ya. Salah satunya itu. Iya, itu salah satunya. Atau mungkin yang biasanya produk-produk keripik-keripik, goreng-gorengan, nah itu kan biasanya rentan kalau terkena cahaya, nanti tengik, seperti itu. Ya. Waktu ngomong tengik kayaknya ke saya ya. Makasih loh. Tidak bermaksud ke saya. Nah, sama satu lagi nih, karena kalau sekarang yang online, kemudian juga yang diproduksi di rumah gitu, mungkin belum mencantumkan best before juga gitu ya. Banyaklah produk-produk olahan makanan seperti kue-kue itu kan banyak diproduksi ngelarisi tetangga lah, ngelarisi temen lah gitu. Ya sudah ada brandnya tapi belum ada bahkan keterangan IRT-nya dan lain-lain gitu. Itu apa sih yang harus kita perhatikan begitu? Oke, jadi kalau semisal memang beberapa produk yang kita tidak bisa memperoleh informasi tersebut ya tanggal kadaluarsa, ada beberapa tips ini untuk memilih begitu. Yang pertama kita harus melihat
kalau kita berbicara parcel ya, Ya. komponen di dalam parcel itu kan biasanya macam-macam. Betul. Ada kue A, kue B, belum lagi nanti biasanya ada sirup, macam-macam itu harus itu. Kita harus lihat isinya apa saja. Apakah kira-kira ada produk-produk makanan yang harus disimpan secara khusus. Semisal kue dijadikan satu dengan frozen food. Nah, itu kan apa? Menyimpannya berbeda padahal kalau frozen food namanya saja frozen, harus beku, dingin. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga kondisi fisik kemasannya. Apakah masih baik? Apakah ada yang penyok? Apakah ada yang bolong-bolong sedikit? Nah, itu kalau semisal ada yang sudah kurang baik, sebaiknya kita hindari. Atau mungkin ada yang retak-retak sedikit, kan biasanya ada tuh yang plastik seperti apa? Mika gitu Mika, ya. Nah, itu juga kita harus cek kualitas dari kemasannya. Nah, kemudian yang sering kita terlewat juga adalah bagaimana produsen itu menyusun parselnya. Hubungannya? Nah, jadi kalau semisal yang di bawah itu contohnya produk-produk yang dikemas dengan kemasan karton. Di atasnya ditumpuk sirup, yang kemasannya kaca, kan lebih berat. ya. Nah, itu harus diperhatikan. Yang bawah usahakan yang kokoh. Kemudian pastikan juga tadi kemasannya tidak rusak. Seperti itu. Nah, amannya sebenarnya kita membeli parcel itu dari produsen yang memang isi parcelnya itu adalah dari industri yang sama. Jadi kan biasanya ada ya perusahaan punya produk A, B, C, D. Nah, macam-macam. Nah, kalau bisa memang parcelnya itu isinya adalah dari satu perusahaan yang sama. Karena? Supaya nanti kalau semisal amit-amit lagi nih ada kejadian, itu mudah melacaknya. Oh, ternyata parcel yang keluaran sekian diproduksi oleh ini, tanggal sekian, ada cacat apa. Perusahaan langsung tahu, oh itu diproduksi tanggal sekian, batch sekian, kemudian bisa ditarik. Seperti itu. Tapi kalau semisal sudah, biasanya kalau di swalayan itu kan macam-macam ya, mana-mana masuk. Nah, itu melacaknya akan susah. Seperti itu. Jadi kita ketika mengajukan keluhan, juga nanti akan susah untuk ditindaklanjuti. Ya. Seperti itu. Harus viral dulu tuh nanti. Iya, harus viral dulu, harus di media sosial harus booming dulu itu. Iya, kalau ditanggapi, kalau kita malah kena pencemaran nama baik memang itu jadi tugas kita untuk lebih pintar. Nah, tapi kalau kembali ke yang produksi rumah tangga tadi, apakah ada juga hal yang perlu diperhatikan? Misalnya nih, karena kan tadi berlomba-lomba untuk terlihat menarik ya. Kemudian misalnya dibikin kue yang warna-warni, ngejreng, kemudian ada minuman sirup gitu yang warnanya juga wow, apa namanya ya, shocking gitu kayaknya. Itu perlu diwaspadai nggak ya? Iya, itu sebenarnya juga perlu diwaspadai ya, karena memang pewarna-pewarna yang kemudian warnanya sangat mencolok sekali, itu terkadang identik dengan penggunaan pewarna yang mungkin berbahaya atau mungkin tidak cocok untuk makanan. Dan bahkan sebenarnya sekarang tren masyarakat pun justru menghindari makanan-makanan yang warnanya mencolok-mencolok. Jadi kalau semisal Bapak Ibu yang punya usaha rumah tangga ingin membuat makanan warna-warni, justru sekarang pasarnya adalah makanan yang warna-warnanya kalem-kalem, pastel-pastel. Itu justru malah diminati sekarang. Nggak cuma cewek aja yang tampilannya tampilan bumi, snack pun juga tampilan bumi gitu ya. Bahkan mamba kadang-kadang. Warna-warna yang alami itu yang lebih menarik begitu ya. Iya, yang kalem-kalem seperti itu. Kalau yang warnanya cetar-cetar, itu nanti biasanya sudah semacam dijudge duluan begitu ya. Wah, ini jangan-jangan pakai pewarna yang nggak benar ini dan lain-lain. Padahal belum tentu juga sebenarnya. Ya. Tapi sebaiknya kita memilihnya pun juga yang warna-warna yang tambah alami ya. Kalau itu terlalu mencolok, sebaiknya dihindari begitu ya. Iya, apalagi kalau misal kita makan terus nanti di tangan kita juga ikut warna-warni, itu kan juga sering ya. Itu salah satu indikasinya ya. Kalau misalnya makanan itu mungkin ya bisa jadi pewarnanya bukan pewarna yang aman untuk makanan. Iya, itu meninggalkan jejak di tangan gitu. Ya, sebenarnya tidak semua, tapi itu bisa jadi salah satu indikator begitu untuk menjadi lebih waspada. Karena kalau semisal kita mengolah kunyit gitu kan juga tangan kita pasti kuning-kuning juga ya. Jadi sebenarnya memang tidak semua, tapi bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oh gitu, baik-baik. Nah kemudian mungkin apalagi yang perlu diingat oleh konsumen dan juga untuk masyarakat ketika memilih parcel, himbauannya apalagi nih? Oke, kemudian yang perlu kita ingat ketika memilih parcel tadi ya, pertama tanggal kadaluarsanya, kemudian isi dari parcelnya, kemudian labelnya jangan lupa, pastikan juga baca label-labelnya, kira-kira ini produknya apa,
komposisinya apa. Nah, itu juga penting. Biasanya kan orang Indonesia malas membaca. Betul. Nah, itu tidak boleh, harus tetap rajinlah membaca label di kemasan produk pangan. Dan juga yang terakhir adalah pastikan bahwa kemasannya itu kualitasnya baik, tidak rusak, tidak sobek, tidak penyok, dan lain-lain. Salah satu indikasinya yaitu dari cara penyusunannya. Kalau cara penyusunannya sudah baik, itu mungkin mengecilkan kemungkinan rusaknya kemasan itu tadi ya. Iya, benar. Nah, kalau tentang ingredients ini jadi penting nih menurut saya. Apa yang sebaiknya, kalau ada ingredients ini sebaiknya dihindari? Kan bahasanya kadang-kadang sangat technical gitu ya, kayak apa tuh ini gitu, iya aja deh gitu. Apa ya yang kira-kira sebaiknya jangan memilih yang ada ingredientsnya ini gitu? Iya, kalau untuk menghindari suatu ingredient, saran saya adalah cek yang biasanya ditulis dengan huruf tebal. Nah, biasanya produsen memang sudah membantu untuk beberapa komponen yang bisa menyebabkan alergi. Oh ya, mengandung alergen itu ya. Nah, itu biasanya dicetak tebal, semisal ada terigu, ada telur, susu, terutama untuk orang-orang yang memang sensitif atau mungkin punya alergi. Nah, pastikan di situ. Kemudian kalau untuk bahan-bahan kimia, saya rasa asalkan memang sudah punya izin terbit, walaupun menggunakan bahan-bahan kimia, saya rasa itu juga aman begitu. Dalam batasan yang sesuai dengan yang diatur. Ya. Salah satu juga yang paling penting dari memilih parcel adalah jangan lupa untuk membayar. Nah itu ya, setelah ngambil jangan lupa bayar, itu jadi penting. Iya. Terima kasih sekali Mas dosen, Mas Yudo sudah ngobrol bersama kami di Konfirmasi. Siap-siap habis ini kita cari parcel, tapi ingat tips yang sudah dibagikan sehingga kita bisa memilih parcel yang tepat dan juga pastinya sehat. Terima kasih sudah menyaksikan Konfirmasi, sampai ketemu lagi. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.